Halo, selamat malam semuanya. Di sini aku Ananda Safatul Asmi, ya panggil aja Nanda. Di sini aku dapat sebuah tugas buat disuruh membuat AR, buat dari sebuah karakter atau objek-objek tertentu gitu. Masih basic AR menggunakan marker base. Jadi nanti ada sebuah image targetnya. Jadi image targetnya itu nanti akan berupa QR code. Di sini aku pakai QR code. Nanti QR code ini ketika di scan akan muncul sebuah objek. Oke, let's go. Jadi sebelum kita mulai, kalian harus tentuin dulu karakternya mau karakter apa. Di sini aku pakai karakter namanya itu Profesor Dalton. Keren ya namanya. Di Profesor Dalton ini dia adalah salah satu karakter ya di game Radiant Aegis Operatives. Mungkin kalian nggak pernah dengar karena ini game saya bikin sendiri. Dan sebelumnya ini pernah muncul di Itch.io. Kalian bisa cek di Itch.io buat gamenya. Ini salah satu dari karakternya. Oke, langsung aja kita bahas ke karakternya. Jadi di karakternya ini udah memuat beberapa animasi. Jadi nantinya di AR ini kita akan menampilkan animasi dari karakternya. Ada animasi walking, run, dying, sama attack. Kita akan nerapin buat um, defaultnya itu nanti kita akan animasiin walking, dan buat optionalnya itu kita akan bikin run, dying, dan attacknya. Oke, di sini kita nantinya akan memerlukan dua scene. Dimana scene yang pertama itu main menu dan scene yang kedua itu scene gameplaynya. Mana scene gameplaynya itu nanti ada kita bikin 3 button aja. Mana ini button untuk dying, yang di tengah ini button untuk uh, attack shooter, dan di sebelah sini buat run. Jadi kita akan nunjukin ya. Dan di sini codingannya cukup sederhana, hanya untuk yang button-button UI aja buat codingannya. Buat di AR-nya di si video ini kita nggak coding sama sekali, kecuali buat UI-nya ya. Oke, langsung aja aku udah bikin folder tutorial. Kita akan buat satu scene baru aja. Kita akan buat scene namanya AR Marcus. Oke, tutorial AR marker base ini kita tidak memerlukan main kamera dan directional light karena di AR kita tidak memerlukan itu. Yang kita perlukan adalah salah satu engine namanya Vuforia Engine. Dan di sini kalian harus download terlebih dahulu. Download di Vuforia websitenya. Dan saya akan tunjukkan dulu websitenya. Kita akan beralih ke Vuforia. Kalian bisa kunjungi site berikut, dimana nantinya itu kalian harus bikin akun terlebih dahulu untuk bisa dapetin engine favorit ini, dan baru kalian bisa download di sini. Dan setelah download dan punya akun dan download, kalian masukin ke Unity-nya juga ya, jangan lupa. Dan di Unity-nya ini nanti kalian akan export package seperti biasanya. Dan kemudian di website ini hal yang perlu kalian lakukan yaitu yang pertama itu bikin license-nya. Ini kita pakai yang basic aja, tinggal generate. Dan kemudian bikin target manager-nya. Jadi ini buat nyimpen database marker base kalian gitu. Tinggal generate database, nanti kalian ikutin aja alurnya. Bikin database name-nya apa? Misal tutorial. Generate. Oke. Dan di sini setelah di generate nanti tambahkan targetnya apa. Ini bisa pilih image, choose file, dan nanti kalian bisa pilih aja gambarnya sesuai preferensi kalian, nanti tipenya apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini.
kan seperti ini. Dan kalian harus download ini database-nya dan nanti masukkan ke Unity-nya. Oke, lanjut kita balik ke Unity lagi. Oke, di Unity setelah kalian lakukan itu semuanya di Vuforia engine-nya dan macam-macam, kalian akan menemukan menu ini, Vuforia engine. Tinggal pakai AR kameranya aja. Dan di AR kamera ini dia itu nantinya akan mendeteksi si AR-nya itu. Nah, setelah itu kalian bisa bikin image targetnya. Nah, di image targetnya ini di tipenya, karena kalian udah bikin database-nya, kita tipenya dibikin from database. Image target ini nantinya akan berguna buat mendeteksi si objeknya ini loh. Kalau misalnya di game kayak Pokemon Go itu kan mereka kita ada kartu-kartunya kan, ada beberapa kartu yang bisa kita gunakan buat munculin si karakternya gitu. Dan di situ kita pakai marker base itu. Dan di sini dalam sistemnya itu kita pakainya image target. Dan di image targetnya kita pakai from database yang tadi udah dibikin di Vuforia-nya. Dan kemudian kita cari database yang udah kita masukkan ke Unity. Kita pakai yang Professor Layton. Misal mau nambahin target lagi, bisa ditambahin di Vuforia lagi. Oke, selanjutnya tinggal masukin si karakternya ini jadi child dari image target. Simple itu kawan-kawan. Jadi oke, di sini oke, nggak apa-apa. Buat karakternya aku nggak kasihin ini dulu tekstur. Kita akan kejar ke AR-nya. Sebenarnya dari sini itu bakal sudah jadi teman-teman. Tinggal deteksi aja. Tinggal di play, akan muncul. Kita cari kameranya, ini kita jauh sekali dari kameranya. Nah, bisa dibikin seperti ini. Oke, ini kita akan play saja. Sini aku udah siapin image trackernya. Akan muncul ya teman-teman. Itu contoh sederhananya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan animasinya. Simpel aja. Kalau di Unity kita pakai animator, ada animation sama animator. Buat animation itu biasanya terdapat di karakternya, atau juga kita bisa create sendiri animator atau animationnya. Dan setelah bikin animatornya, kalian bikin yang namanya itu animator controller. Di sini kalian klik aja bikin animator controller. Sini aku udah bikin, itu ada movement ya, tinggal kita masukin aja kalau udah dibikin. Dan di sini kita bisa buka animator controllernya. Sini emang aku udah ngasih beberapa ya, dan state-nya kayak gini. Cuman by default itu kita ada di animasi walking. Jadi defaultnya itu animasi walking gitu. Buat cabang-cabang ini itu jika ada kondisi-kondisi tertentu aja seperti itu. Oke, kita play aja ya. Nah, di sini akan muncul animasinya seperti itu. Oke, selanjutnya aku mau nampilin kode-kode buat bikin main menu sama
UI ininya. Tapi sebelum itu ada beberapa navigasi yang akan saya tunjukkan. Contohnya itu kayak yang zoom in, zoom out pada karakternya biar lebih seru aja gitu. Bisa di drag and drop. Itu di sini kalau kita lihat dari scene yang sudah kami bikin, itu kita pakai Lean Touch. Di sini itu plugin ya, kita pakai plugin aja yang lebih simple dan bisa ambil di package manager. Jadi ada salah satu package yang namanya Lean, kalian cari aja di asset store ya, di asset store nanti kalian download dari asset store kemudian diimport saja. Nah di sini aku udah import, jadi kita tinggal pakai aja. Caranya gimana? Caranya itu kita seperti ini teman-teman, bikin link touch-nya di satu game object, kemudian kita masukkan komponen-komponen dari link itu kayak twist rotate nya, terus scale sama translate nya itu di sebelah sini. Oke, kita praktekkan aja. Oke, kita bikin linknya link touch. Oke, lanjut ketik karakternya, kita memerlukan pinch buat scale, terus translate sama yang rotate. Rotate axis. Oke, gitu ya. Buat kameranya kalian bisa pilih aja AR kameranya dari sini. Dan di sini kita udah bisa coba, nanti dia bisa drag and drop touchscreen ya, karena ini device-nya phone HP. Oke, selanjutnya aku mau nunjukin buat di bagian UI-nya. Di bagian UI-nya itu kita pakai kamera biasa aja, nggak apa-apa by default. Kemudian kita bikin kanvasnya. Ini aku tidak akan jelasin satu persatu. Dan di sini ini script yang bisa kalian pakai. Cuma ada satu script yang kita perlukan buat pattern play, exit, itu aja. Buat pattern kayak yang ini, download image tracker here, aku cuma pakai event ini, event on click. Gimana event on click ini, kita taruhin panelnya nih, panel yang akan muncul. Jadi panelnya itu akan muncul kayak gini. Dan kita taruhin aja game object set aktifnya. Jadi kalau di sini tuh on clicknya saat diklik bagian ini ya, yang di komponen ini, maka secara runtime itu dia akan aktif, set aktif, centang oke. Jadi dia akan diaktifin nantinya, dan ketika dia klik button back itu akan kembali lagi nonaktif gitu. Kayaknya itu aja dari saya buat tutorial kali ini. Buat teman-teman yang mau ngikutin, selamat mencoba. Dan satu lagi di sini buat yang UI
di gameplaynya. Aku tinggal masukin UI nya dan kemudian scriptnya seperti ini. Selamat mencoba.